Nah, Bang. Bau B2 itu, B2 kan kalau dimakan bau itu dagingnya. Dagingnya kecium sampai di sini gitu, Bang. Ya, Bang, tergantung cara masaknya. Kalau saya sih bau-bau ini, bau-bau lucu. Kenapa lucu, Bang? Karena kakinya pendek. Bukan. Karena setiap diskusi pasti otennya lucu. Iya, Bang. Saya mau bertanya, Bang. Kan di Muslim kan ada yang Bisa namanya nggak mati. suaranya dikecilin sedikit, Bang? Terlalu besar suaranya, sakit telinga. Kecilin sedikit. Lah, Bang, nanti ketahuan saya, Bang. Nggak enak. Oh, ya sudah. Kalau gitu besarin. Lanjut. Kan kalau di Muslim kan ada yang namanya mati syahid. Iya, Bang, ya. Iya, Itu karena membela agama. iya. Ya kalau itu memang cara kayak agama yang benar. Terus bagaimana kalau yang di zaman Nabi Muhammad kan ada yang ada yang memerangi Nabi Muhammad. Terus bagaimana dengan orang bukan Muslim yang memerangi Nabi Muhammad, tapi dia sudah tahu kalau yang diperangi itu Islam, tapi dia belum tahu ajarannya gitu. Itu terus kalau mati itu dia kemana, Bang? Orang di luar Islam mati. Iya, pas saya kan lihat-lihat pas zaman Nabi Muhammad itu loh. Maksudnya gimana nih, Bang? Izin bang, saya nanggap kayaknya. Boleh izin sebentar bang? Silakan. Ya, si Jennifer ini kayaknya bilang maksud dia bagaimana dengan orang-orang kafir yang memerangi Nabi Muhammad tetapi belum mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad. Begitu bukan maksudnya? Iya, Bang. Ya gitu. Silakan Bang Zuma. Memerangi Nabi Muhammad berarti kan sudah kafir namanya. Nabi Muhammad sebelum mengajarkan Islam, beliau tidak pernah diperangi. Tidak ada yang memerangi Nabi Muhammad. Nanti setelah dia menyeru kepada orang-orang kafir untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, barulah beliau diperangi. Artinya yang memerangi beliau adalah orang-orang kafir. Kafir yang memerangi Nabi Muhammad ya neraka. Seperti itu saudara. Jangankan mereka yang memerangi Nabi Muhammad, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad padahal dia sudah sampai Islam kepadanya, mati kekal di neraka. Tapi kan yang saya maksud itu yang orang yang benar-benar belum tahu cara kayak umpamanya cuman diajak ayo perangi orang ini ajarannya sesat, ayo, terus dia mati gitu loh, Bang. Ya sama, kan dia aja perangi. Kan perintahnya jangan membunuh, kan ada. Kalau dia orang Kristen atau dia orang Yahudi, kan cuma dua itu. Yang senantiasa ingin membunuh Nabi Muhammad. Gak ada perintahnya. Berbeda dengan orang-orang Quraisy yang tidak pernah kemudian datang kepada mereka Nabi atau Rasul. Seketika itu kemudian membenci Nabi Muhammad, jatuhnya kepada pembenci orang-orang kufur. Jadi tak ada yang pernah memerangi Nabi Muhammad itu karena tidak mengerti apa itu Nabi Muhammad, siapa beliau. Ketika mereka diajak, bukankah di dalam kitab mereka dituliskan Matius 19 nomor 16, jangan kau membunuh. Kan gitu poinnya kan. Nah ketika mereka diajak membunuh ya berdosa berarti. Oh iya, iya. Nah kan gitu bang.
Sama itu lagi, saya kan baru tadi lihat filmnya Nabi Muhammad yang kecil itu, yang difilmkan, tahu kan Bang, Yang mana ini? yang The Messenger of God. Heeh. Nah itu kan ada pendeta Nasrani yang kitabnya ada tanda-tanda Nabi Muhammad. Itu kitab yang itu tuh sekarang kok nggak ada di kita gitu. Iya, karena kitab yang datang hari ini hanya terjemahan yang dibawa oleh Belanda. Terjemahan dalam bahasa Belanda, terjemahan dalam bahasa Inggris, masuk ke Indonesia. Jangan terlalu jauh, Bang. Jangan terlalu jauh. Antara terjemahan satu dengan terjemahan lain itu sudah berbeda. Apalagi yang 1400 tahun silam. Seribu 1400 tahun silam, kayak mana model kitabnya itu orang Nasrani? Bisa Anda bayangkan? Sedangkan dari sejak Indonesia merdeka, ada lembaga Bible berdiri, sudah berapa kali terjadi koreksi dan revisian dalam Bible. Apalagi 1400 tahun. Apalagi di wilayah yang berbeda. Orang-orang Nasrani, seperti Siti Khadijah misalnya, atau pendeta pendeta siapa namanya? Pendeta Berarti Bang, siapa yang ingat? Bukhari. Kok Bukhari? Bukhairah, iya betul. berarti orang-orang Nasrani itu kepercayaannya itu Yesus Tuhan atau tidak Bang? Bukan, orang Nasrani itu pertama kalinya mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti tidak menuhankan Yesus. Yes, nanti setelah ajaran mereka diambil, lalu kemudian dicampur adukkan dengan ajaran paganisme Roma Yunani, terjadi sinkretisme. Ya, dia nikahkan, dia gabungkan itu, lahirlah Kristen. Awalnya Nasrani itu Yang tidak ambil begitu. siapa Bang? Ya orang-orang yang ada pada masa itu, yang diterangkan dalam Al-Quran. Sebagian dari mereka juga adalah ahli kitab yang merubah-rubah kitab itu sendiri. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menyusun sebuah buku lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Ini yang disifati oleh kitab saudara. Seperti sejarah pengkanonan kitab. Apa tujuannya kitab itu dikanon? Untuk dijadikan satu standar kepada siapa? Yahudi atau non-Yahudi? Untuk non-Yahudi. Itu jelas itu. Itu jelas. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya kitab yang Anda genggam itu adalah bukan kitabnya para nabi. Bukan murni ajaran para nabi. Tetapi kitab yang Anda pegang hanya berdasarkan atas penyelidikan dan seterusnya. Tapi kitab saya itu termasuk dalam 4 kitab yang Anda imani enggak? Saya tidak beriman kepada kitab saudara. Kami tidak beriman kepada kitab saudara. Kami beriman kepada Al-Quran yang memberitakan adanya kitab-kitab yang ditulis dengan tangan sendiri dan berkata itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Nah sekarang kalau ingin membuktikan kebenaran informasi 1400 tahun dari Al-Quran, coba apakah Elohim atau Yod-Heh-Vav-He atau siapapun yang menurut sangkaan Kristen itulah Tuhan yang sebenarnya pernah nggak berfirman kepada Lukas? Pernah tidak berfirman kepada Matius, kepada Yohanes, kepada Markus? Nggak pernah kan? Mereka menuliskan dari hasil data-data penyelidikan atau susunan-susunan berita yang mereka salin atau mereka dengarkan dari kesaksian-kesaksian. Tuhan pernah berfirman melalui malaikat kepada mereka? Enggak pernah. Bahkan sejatinya saudara, sejatinya
Yang menjadi sumber satu-satunya firman itu adalah Yesus. Dengan kata lain, Yesuslah yang punya validasi untuk memberikan kepada orang-orang menuliskan firman yang diterima dari Tuhan. Berarti beliau wajib hukumnya menyampaikan kepada murid-murid, kepada penulis kitab saudara misalnya. Tapi apakah fakta itu ada? Apakah kenyataan itu ada? Enggak ada. Kenyataannya enggak ada. Lukas enggak pernah bertemu Yesus. Matius penulis Bible dan juga Yohanes penulis Bible itu orang-orang yang menulis buku Matius dan orang-orang yang menulis kemudian buku Yohanes. Orang yang menulis Matius dan Yohanes itu tidak pernah kemudian bertemu langsung dengan Yesus. Itu fakta. Berarti apa kayak Matius, Lukas, siapa aja itu nama-nama yang di buku itu bukan murid Yesus. Iya, bukan. Markus, Lukas itu dua orang pengikut Paulus. Matius bukan murid Yesus yang nulis. Baca Matius 9 nomor 9. Yohanes bukan murid Yesus yang nulis. Baca Yohanes 21 nomor 24 dengan nomor 25. Itu fakta. Jadi Al-Quran benar dong. Yes. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastahruna samanan qalila. Al-Quran saya loh. Makanya orang barat, orang-orang yang cerdas mempelajari Quran lalu melihat fenomena dalam Bible, mereka memilih mu'alaf. Eropa saat ini sudah meninggalkan Bible sedikit demi sedikit, mereka sudah tak percaya lagi Bible. Agama Kristen bagi mereka itu adalah bukan satu jalan satu-satunya. Hanya karena mereka belum menemukan Islam. Andai saja orang Barat, para pemikir-pemikir Barat itu hidup di Indonesia dan bertemu dengan kami, saya yakinkan mereka seketika ini juga akan mu'alaf. Kenapa? Mereka adalah pemikir-pemikir. Nah inilah makanya saya bilang, seperti siapa namanya? Si Edis. Anda kan sudah ada di barat sana, di luar negeri sana. Cari Islam yang ada di sana, ajak berdiskusi. Jangan lagi kau berdiskusi mengajak orang Indonesia. Cari kau di mana? Di Amerika misalnya. Ya cari Islam Amerika. Coba kau injili mereka. Sanggup enggak kalian? Jangan cari yang ada di Indonesia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang barat itu lebih hebat dalam ketika mereka mu'alaf, mereka mengkaji Quran itu dengan menggunakan akal sehat. Seperti itu saudara. Jadi ya kitab saudara itu sekali lagi bukan firman Tuhan. Apa dasarnya Anda mengatakan Lukas menuliskan firman Tuhan? Coba. Nggak ada kan? Cuman percaya doang. Berarti Bible itu nggak ada yang seperti kayak Nabi Muhammad yang diwahyukan terus dicatat dalam Bible itu nggak ada. Kalau di dalam Al-Quran, satu yang perlu saudara pahami, Nabi Muhammad itu tidak pernah tahu tentang kitab-kitab sebelumnya. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Nabi Adam, siapa itu Nabi Abraham, siapa itu Nabi Musa. Nabi Muhammad buta tentang itu semua. Nabi Muhammad tidak paham apa itu Taurat, apa itu Injil. Nabi Muhammad tidak paham itu semua. Tapi ketika wahyu datang kepadanya, dia berbicara bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi apa yang diterima dari langit, itu yang disampaikan. Terlepas benar tidaknya, biarkan zaman yang menentukan itu. Biarkan kemudian ilmu pengetahuan yang memberikan filternya, benar tidaknya apa yang diucapkan itu. Nah faktanya, yang terlontar dari lisannya itu adalah seluruhnya kebenaran. Artinya, karena dia tidak ngarang, berarti siapa yang mengajarkan itu? Pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan penulis-penulis Bible. Mereka menuliskan bukan dari wahyu. Mereka menuliskan atas dasar penyelidikan. Maka syarat dengan kesalahan. Kenapa? Karena dia selidiki.
kalau hasil penyelidikan berarti hasil asumsi pribadi. Kesimpulan akhirnya itu adalah sesuai dengan kehendak dan kemampuan dia untuk mencatat. Sedangkan pewahyuan tidak. Salah ataupun tidak salah, ini yang harus saya sampaikan. Silakan Saman yang menilai benar tidaknya. Itulah yang disifati Al-Quran. Itu baru wahyu. Makanya kalau dikatakan bahwa wahyu itu harus diterima sama orang yang cerdas duluan, itu mencurigakan. Kenapa kalau orang cerdas? Ya namanya orang cerdas kayak Paulus. Paulus itu orang cerdas, dia adalah orang Farisi, dia orang pintar. Maka dia mampu menulis surat. Apapun dia bisa karang karena dia adalah peneliti dari kitab-kitab Tanakh. Itulah Paulus. Sedangkan Nabi Muhammad, bagaimana dia ingin menuliskan tentang adanya kehidupan di bawah laut, adanya embrio, bagaimana kemudian dia menjelaskan tentang sidik jari, adanya api di bawah lautan dan seterusnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan itu? Sementara dia orang ummi, orang yang tidak paham tentang kitab-kitab sebelumnya. Kalau Paulus menceritakan sebuah narasi, wajar wong dia itu ahli kitab. Namanya ahli kitab berarti pakar kitab. Mampu ndak ngarang kitab orang yang ahli kitab? Mampu. Mampu. Kenapa tidak? Dia ahli. Dia ahli Taurat. Bahkan dia mengatakan, aku tidak bercacat dalam hal pengetahuan terkait dengan hukum Taurat. Berarti hebat dong. Dia bisa ngarang apa saja kan. Nah, Lukas melakukan penyelidikan. Markus pengikut Paulus yang disarankan Paulus kemudian untuk mengikuti apa yang menjadi pola pengajarannya. Bagaimana dengan Matius? Matius juga itu adalah peneliti, pengarang. Penulis Yohanes juga demikian adanya. Penulis yang menceritakan tentang kesaksian-kesaksian orang. Lalu standarisasi firman Tuhannya di mana? Enggak ada. Berdasarkan Al-Quran tidak ada. Bagaimana dengan berdasarkan Yesus? Yesus mengatakan apa? Apabila roh kebenaran itu datang, dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengar, itu yang diceritakan. Saya ulang, kata Yesus, apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Lukas mendengar enggak? Enggak. Enggak ada kan? Nah, sedangkan Nabi Muhammad, apa yang didengarkan dari malaikat Jibril, itu yang disampaikan. Nah, itu yang dimaksud oleh Yesus, roh kebenaran. Oh, seperti itu. Ya, syarat kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, itu bukan dari dirinya, harus dari yang didengarkan. Bukan dari penyelidikan, bukan dari sadur menyadur, bukan dari proses belajar, bukan dari penelitian pustaka, bukan. Tapi apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Benar tidaknya, silakan orang yang berilmu, orang yang berakal, orang yang kemudian melakukan karya ilmiah untuk menjelaskan dan menguraikan serta menyimpulkan isi Quran. Al-Quran ini salah atau benar? Nabi Muhammad tidak mengukur, oh ini pasti benar, oh ini salah, harus ditambahin, harus dikurangin. Enggak. Seketika apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Silakan alam semesta menguji kebenaran Al-Quran. Yang jelas aku hanya menerima dari Tuhan. Dan kalau yang kuterima ini bukan dari Tuhan, pasti syarat dengan kesalahan. Kalau dari iblis, pasti syarat dengan kesalahan. Tapi kok dari Tuhan pencipta langit dan bumi, mustahil padanya ada kesalahan. Nah, sekarang uji Al-Quran. Tunjukkan, wahai manusia. Ajak seluruh sekutu-sekutumu. Tunjukkan kesalahan Al-Quran itu jika ada. Nah, ada yang mengatakan, saya Bang Suma. Kenapa? Saya mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran. Silakan. Maka dia bercerita tentang apa? Itulah Nabi Musa. Kenapa di dalam Al-Quran begini dan begitu? Nah, sekarang pertanyaannya kita balik. Kamu menguji Al-Quran terkait itulah. Dasar pijakan referensi buku yang kamu pakai yang mana? Oh, perjanjian lama. Nah, ini ditertawakan. Perjanjian lama itu bukan firman Tuhan. Perjanjian lama itu
adalah terjemahan dari kitab Tanakh yang diterjemahkan mulai dari abad ketiga sebelum Masehi. Apa yang mendasari dasar pijakan 3 sebelum Masehi sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperkirakan hidup tahun 1400 sebelum Masehi. Berarti ada selisih 1100 tahun antara Nabi Musa yang bercerita tentang Tula dengan cerita yang muncul di terjemahan Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Mana yang menjadi rujukan kemudian? Siapa yang menerima dari Nabi Musa memberikan kepada siapa, lalu kepada siapa, lalu kepada siapa, sampai kepada ke-72 rabi-rabi yang menerjemahkan kitab Tanakh, kitab Torah. Siapa yang menjamin bahwa itu tetap benar? Tulanya seperti ini, Al-Quran salah. Tidak ada jaminan. Apatah lagi Bible, perjanjian baru, alamak. Saudara, saya nih kalau saya ditanya, andai saya seperti saudara nih, yang kupikirkan itu bukan masalah perut. Yang kupikirkan itu masalah kehidupan saya berikutnya. Kalau saya dalam beragama, bermasalah dengan agama saya, maka ini adalah tanda-tanda celaka besar. Sebuah agama, satu agama, memiliki kitab yang bermasalah, maka agama itu bermasalah. Segala-gala yang ada di dalamnya itu adalah masalah. Dan hanya bisa mendatangkan masalah. Dan orang yang mengimani itu akan mati dalam masalah yang diciptakan dirinya sendiri. Apa mungkin boleh dikatakan firman Tuhan bisa dikoreksi? Apa mungkin perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan, kemudian aturan-aturan Tuhan bisa direvisi oleh manusia? Mustahil. Fakta di lapangan, kitab saudara bisa direvisi, kitab saudara bisa dikoreksi. Berarti dengan kata lain, kalau kitab saudara firman Tuhan, berarti ciptaan Tuhan bisa mengoreksi sang Tuhan. Gila nggak tuh? Agama apa yang seperti ini? Dia mampu mengoreksi dan memperbaiki serta merevisi firman Tuhan. Ini agama apa ini? Sedangkan agama yang benar adalah agama yang memiliki buku panduan yang disebut kitab Wahyu, yang berasal dari langit, yang manusia tunduk berserah diri kepada setiap item-item not, gelombang irama yang muncul di dalam kalimat-kalimat tersebut, kalimat Allah tersebut. Bukan manusia mempretelinnya, bukan manusia merevisi dan mengoreksi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang dikatakan firman Tuhan itu sudah paku mati, kawan, tidak bisa dirubah. Mau zaman seperti apapun modelnya, mau era seperti apapun canggihnya, mau kehidupan manusia sampai kepada pencapaian yang supra luar biasa, kitab suci tidak boleh dirubah. Dan kalau itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu, sehebat apapun kehidupan manusia, pasti kitab itu seirama dengan keadaan yang ada. Tapi kalau karangan manusia, hasil penyelidikan, dia keteteran. Jangan kau pakai original teksnya. Kenapa? Sudah tidak zaman. Lalu apa dong? Kita pakai terjemahannya aja. Apa alasannya? Kalau terjemahan masih bisa direvisi. Terjemahan masih bisa dikoreksi. Loh, kok ada revisi koreksi? Maksudnya apa? Iya dong. Kalau tahun ini rasa bahasa dan cipta rasa bahasa itu sudah berubah, makna sebuah kata dalam bahasa manusia itu sudah berubah, maka boleh dong terjemahan kita perbaikin. Boleh dong kitab kita ini direvisi. Demi apa? Demi untuk mencapai apa yang kita inginkan di dalam beragama. Kita menginginkan orang mentuhankan selain daripada Tuhan. Ya buat revisi lagi, koreksi lagi. 50 tahun ke depan, yang disebut sendal bisa berubah menjadi daun pintu. Sesuai dengan selera. Kenapa? Ya terjemahan. Makanya saya katakan, kalau saya menjadi Kristen, tidak cukup waktu lama untuk saya tinggalkan agama itu. Kenapa? Mustahil firman Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dikoreksi dan bisa direvisi dan diperbaiki oleh manusia. Mustahil. Sedangkan Kristen tidak